Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SDGs Desa, yaitu SDGs sekarang sedang viral di pemerintahan desa seluruh Indonesia. Karena pendataan SDGs ini akan memakan waktu dan memakan tenaga bagi pendata. Baik, pendataan SDGs diinput melalui aplikasi SDGs Desa. Aplikasi tersebut seyogyanya hanya bisa diinstal menggunakan Android. Namun, ada juga mereka yang memilih menggunakan laptop. Namun, jika menggunakan laptop, apa yang terjadi? Solusinya yaitu menggunakan emulator Android. Baik menggunakan emulator BlueStick, menggunakan Nock Player, ataupun menggunakan MemoPlay. Nah, masalah yang terjadi saat menggunakan emulator Android dari ketiganya mungkin masalah install aplikasi error. Mungkin juga jika setelah instalasi selesai ataupun berhasil, kemungkinan loadingnya lambat. Ada juga mungkin loadingnya muter-muter. Nah, apa penyebabnya? Mereka mungkin banyak yang belum tahu. Nah, penyebabnya di mana? Penyebabnya ada di BIOS komputer ataupun BIOS laptop. Secara default, virtualization teknologi dia masih disable. Untuk emulator Android, seharusnya virtualization ini tidak boleh disable. Dia harus di-enable. Bagaimana langkah selanjutnya ataupun cara membuka BIOS? Mari kita simak. Cara masuk ke BIOS di PC ataupun laptop mungkin banyak sekali caranya. Yang pertama, nyalakan laptop atau PC terlebih dahulu. Sebelum di layar ada proses Windows, ketika komputer mulai nyala, segera lakukan tekan tombol function pada keyboard. Untuk masuk BIOS, bisa menekan tombol F2 ataupun dengan menekan tombol F10. Bisa juga dengan menekan tombol delete pada keyboard. Kita eksekusi. Sebagai contoh, masuk BIOS pada Intel Asus. Nah, setelah menekan tombol tadi F2 maupun F10 ataupun delete, ini akan tampil layar pada BIOS Intel Asus. Dari sini bisa teman-teman lihat ada Advanced Mode atau tekan F7. Nah, layar akan berganti tampilannya pada Advanced. Ini kita tekan lagi. Kemudian menu berikutnya CPU Configuration kita tekan. Kita klik. Nah, di sini dilihat ada Intel Virtualization Technology. Secara default, statusnya kita lihat masih disable. Nah, untuk melakukan ini ataupun merubah menjadi enable, klik saja pada disable-nya. Nanti secara otomatis akan tampil menu untuk memilih disable maupun enable. Kita klik pada enable. Nah, kita lihat kalau sudah posisi statusnya enable, langsung kita tekan F10. Nanti akan tampil menu exit yang di situ ada save, change atau reset atau yang lain. Nah, kita pilih saja change, save atau reset. Kita klik. Nah, komputer akan restart.
Setelah restart ulang, bisa teman-teman melanjutkan menginstal emulator Android ataupun menjalankan emulator Android tersebut. Bagaimana dengan BIOS untuk laptop atau komputer yang menggunakan AMD Asus? Nah, ini tampilan BIOS pada AMD Asus. Dari sini bisa terlihat ada Advanced Mode juga tampilannya. Kemudian setelah kita klik, tampil menu ataupun layar selanjutnya pada Advanced. Kita klik pada Advanced-nya. Kemudian dari sini kelihatan menu selanjutnya, kita pilih saja CPU Configuration. Kita klik. Nah, kita lihat ada SVM mode. Lihat di status masih secara default disable. Kita klik disable-nya, tombolnya, nanti akan ada pilihan disable maupun enable. Kita sama pilih enable juga, kita klik, secara otomatis nanti layar akan berganti dan kita lihat statusnya sudah enable. Kemudian kalau sudah, kita tekan pada exit. Nah, setelah itu klik OK. Kemudian restart ulang juga komputernya atau laptop. Cara-cara tersebut mungkin bisa digunakan di PC lain. Namun, hanya saja mungkin tampilan menu yang berbeda tempatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share atau bagikan video ini jika bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih.